Tapi yang nggak bisa ditunda adalah pesan untuk kami sendiri. Sebelum baca kitab Arba'in Nawawiyah, yang mungkin nanti beliau sudah kenal atau belum? Kalau kenal keterlaluan ini ya. Masya Allah. Akan kami bacakan satu pesan dari Imam Nawawi untuk para ustadz. Makanya kami lanjutkan. Jangan sampai, mungkin Anda tidak dapat pesan, tapi saya dapat pesan. Kami lanjutkan yang ketiga pesan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau yang kemarin pesan yang kedua. Yang ketiga pesan Imam Nawawi untuk para ustadz, di sini adalah untuk kami sendiri. Al-hadharu minal hasadi. Hendaknya seorang ustadz itu harus waspada akan adanya rasa dengki yang ada di dalam hati seorang ustadz. Dimaafkan ibu-ibu, kalau lagi senang boleh. Tapi senang di hati bukan di bibir. Oke ibu, tidak dengar apa-apa, sebab nasihat untuk kami ini. Baik, untuk ustadz ini ya. Baik. Al-hadar minal hasadi, waspada dengan hasud. Hasud la hasadaka hasadul ulama. Hasud yang paling serem adalah kelas para ulama. Tidak senang ada ulama sukses, tidak senang ada ulama berkembang, tidak senang ada ulama pondoknya besar, tidak senang ada ulama jamaahnya besar, tidak senang, pokoknya ada hasud di dalam hatinya. Ini yang diwanti-wanti oleh Imam An-Nawawi. Bukan ustadz yang sesungguhnya. Kalau orang seperti itu, karena apa? Sebetulnya antara ustadz dengan ustadz itu adalah akan menjadi penguat. Ibaratnya begini, kalau kita punya beban 20 kilo, terasa berat di kepala kami. Tiba-tiba ada satu orang yang mengambil 10 kilo, maka akan ringan, mestinya senang. Begitu juga umat, ini adalah tanggung jawabnya seorang ustadz. Umat yang banyak ini ternyata ada orang lain yang ikut mengambil bagian, mestinya ikut senang. Kalau tidak senang, pasti yang dicari bukan Allah dan dia adalah musibah bagi dia. Makanya al-hadar minal hasad, kata Imam Nawawi. Al-hadar minal hasadi, waspada akan adanya hasud, hati-hati. Enggak senang, macam-macam hasud itu halus banget. Dan kalau sudah keluar hasud itu jadi macam-macam, fitnah bisa, ustadz menfitnah ustadz lain, mencaci, menghinakan dan seterusnya. Warriya'i, harus waspada dengan adanya riya. Wah, luar biasa riya ini. Berbuat baik yang semula karena Allah menjadi tidak karena Allah lagi. Kapan itu? Ya macam-macam sebabnya. Ustadz bisa saja nanti pamer tersembunyi dari hati riya. Sebab dikatakan riya. Riya itu lembut banget ya. Riya itu di dalam hati. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi, akhfa min dabibi namlatis sauda ala sohratis somma fi lailatil dhulma. Yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam yang berjalan di kegelapan malam. Yang berjalan di kegelapan di atas batu hitam. Sehingga seorang ustadz mungkin gede-gedean pondok bukan karena Allah, hanya pengen dibilang, wah saya itu lebih hebat. Banyak-banyakan jamaah, bahkan mungkin kalau melihat yang hadir jamaahnya pakai mobil atau pakai sepeda motor. Ini gabungan antara riya dan sombong nanti. Wah kita kan kelas jamaahnya, pondok kita paling banyak pondok. Riya. Sebetulnya dia berjuang itu bukan karena dilihat Allah, karena ingin dilihat oleh orang kalau dia telah sukses di mata manusia. Ini nasihat buat ustadz. Padahal ini bukan ustadz, kita niru gayanya ustadz, membacakan bukunya Imam Nawawi ya. Cuman karena kita telah menempatkan diri kami di tempatnya ustadz, biarpun kami belum ustadz, kami harus dengar nasihat ini. Maka habis ini, nah makanya yang masih ngomong nggak apa-apa, yang bukan ustadz ini untuk ustadz. Ibu-ibu, ini untuk ustadz yang menempatkan dirinya tempatnya ustadz. Riya, Masya Allah. Wah, sanjungan hebat.
Disanjung oleh manusia bahwasanya dia pondoknya banyak. Dan macam-macam. Wah, dia bangga ya. Setelah itu bangga. Wal ijabi. Ujub. Jadi bedanya riya sama ujub. Kalau riya itu ingin amalnya dipandang manusia, menggedekan amal di depan manusia. Kalau ujub itu menggedekan amal di matanya sendiri. Siapa dulu? Oh, top ya. Saya kok. Siapa dulu? Ijab. Semua itu menghapus amal. Perjuangannya sia-sia. Kenapa? Di dalam hatinya ada ujub. Ini nasihat Imam Al-Ghazali Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam muqaddimah dalam kitab Majmu'nya. Sengaja kami hadirkan dalam silsilah sarah hadis Arba'in Nawawiyah untuk kami. Kemudian tambahannya Imam Nawawi, wahtiqarin nasi, merendahkan manusia. Oh, halus sekali merendahkan manusia itu. Merendahkan manusia. Merendahkan manusia. Kadang nggak sadar. Merendahkan manusia tidak harus dia mencaci, mengolok, merendahkan, tidak. Yang semestinya noleh dia tidak noleh. Karena menganggap dia bukan selevel dengan saya. Wa in kanu dunahu bidarajatin. Orang alim yang sesungguhnya tidak akan merendahkan manusia siapapun dia. Biarpun dalam kenyataannya memang dia di bawahnya. Orang-orang itu di bawahnya. Nggak akan merendahkan. Teringat Imam Asy-Syahid Al-Buti. Di saat beliau bisa menyampaikan pesan, beliau kalau menyampaikan pesan itu indah, sejuk, fasih. Apa kata beliau? Di saat aku bisa menyampaikan pesan dengan fasih dan benar, aku yakin bahwasanya karena di sana ada hamba terkasih Allah yang dia sulit memahami, sehingga dituntun lisanku agar berbicara lambat dan fasih agar dia faham. Bukan karena kelebihan padaku. Allah. Nggak bisa menyombongkan diri. Jika omonganku fasih dan bisa didengar oleh orang lain, maka itu aku yakin bahwasanya karena di sana ada orang yang dicintai oleh Allah hanya karena pemahamannya lambat, maka dijadikan aku menjelaskan dengan pelan sehingga bisa dipahami oleh beliau. Biarpun orang itu muridnya ternyata masih dianggap bahwasanya dia lebih bagus. Ini adalah pesan Imam An-Nawawi yang ketiga yang kami hadirkan pada kesempatan ini. Dan sebelum kita membaca kitab syarah kitab Arba'in Nawawiyah, kita ingin mendengar dari Fadilatul Syekh Dr. Abdus Somad yang beliau ini kejutan hadiah untuk Anda semuanya. Bersyukurlah kepada Allah. Allah yang mengirim beliau. Allah yang mudahkan langkah beliau ke tempat ini. Allah yang menjadikan Anda juga datang hari ini. Anda juga Allah yang menjadikan Anda menyaksikan. Tinggal yang terpenting dari ini semua adalah ayo semuanya wahai para pemirsa, para pendengar yang hadir, kita menata hati kita semuanya. Menjadikan pertemuan demi pertemuan adalah benar-benar pertemuan karena Allah. Kalau ingin bertemu dengan Ustadz Abdul Somad hanya karena kemasyhuran beliau akan sengsara. Akan tapi yang ingin bertemu dengan Ustadz Abdul Somad karena beliau adalah pembimbing, seorang pembawa kepada kebaikan, maka itulah yang benar. Sama kepada siapapun yang ingin bertemu dengan seseorang bukan karena Allah, maka akan sia-sia. Sehingga ada orang bertemu dengan orang yang katanya baik bukan karena Allah, karena ingin selain Allah, maka dia akan sengsara. Maka yuk kita tata hati kita. Semuanya, ayo kita menata hati bagaimana menjadikan pertemuan kita ini benar-benar pertemuan karena Allah. Bagaimana kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan sederhana tandanya adalah kita mudah mendoakan di saat kita berpisah.
kita mendoakan di saat kita berpisah? Jujur. Mau bertanya kepada jamaah. Anda senang dengan kedatangan Ustadz Abdul Somad? Apakah karena Anda mencintai? Sekarang saya tanya, pernahkah Anda mendoakan beliau di saat Anda di rumah sendiri? Jujur, tidak boleh bohong. Hari ini bukan waktunya bohong. Biasakan kalau kita melihat tokoh ulama dan sebagainya, lintaskan di hati panjatan doa. Itu yang mahal daripada Anda ngejar bertemu, bukan. Itu yang lebih mahal karena itu kembali kepada diri Anda sendiri. Khawatir Anda bertemu dengan seorang tokoh, seorang ulama, ada kepentingan di balik itu semuanya. Macam-macam bertemu dengan ulama, karena ulama membawa agama, agama itu mahal, bisa dijual. Orang dekat ulama bermacam-macam keinginan. Jangan sampai hanya karena kepentingan bisnis kita lalu dekat sama ulama, karena ulama temannya pebisnis, maka kalau saya duduk dengan ulama, maka aku akan bisa berbisnis. Hati-hati. Atau mungkin politik, hati-hati. Tapi tanda ketulusan Anda adalah di saat beliau tidak ada di hadapan Anda panjatkan doa. Doa-doa kebaikan. Yang bohong minta maaf kepada Allah. Itu yang bilang minta maaf kepada Allah. Kita perlu kejujuran dalam berdoa, memohon kepada Allah. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kesehatan, menjadikan dakwah beliau semakin luas. Ya. Yang mencintai juga selamat dalam mencintai. Jika ada yang membenci, beliau dijadikan mencintai. Dan semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang saling mencintai. Karena Allah bertemu di dunia, karena Allah, dan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, saat inilah kita akan dengar dari beliau. Dan waktunya sebebas-bebas sampai sore. Fadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Syekhuna Al-Fadil Abuya Yahya hafizahullah wa saddada khutah matta'anallahu bituli umrihi wa tabarraku wa natabarraku bimajalisihil ilm. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, kedatangan Al-Faqir Abdul Somad ada 3 tujuan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu. Yang kedua adalah ingin menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a. Yang ketiga adalah memohon doa dari guru kita, mudah-mudahan selalu istiqomah, mudah-mudahan selalu diberikan hidayah, bimbingan Allah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebenarnya kedatangan Al-Faqir itu saja yang 3. Tiba-tiba sampai di sini tadi diberikan kertas, tolong Ustadz berbicara sampai jam 7.45. Jadi merubah niat di tengah ibadah itu masih ikhtilaf ulama. Jadi tidak bisa merubah niat di tengah ibadah. Tapi kata Buya, silakan berbicara sampai sore. Insyaallah. Suatu ketika Imam An-Nawawi meninggal tahun 676 Hijrah, ingin berziarah ke makam Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Jarak antara mereka lebih kurang 400 tahun. Imam Syafi'i meninggal di Fustat di Kairo, sedangkan Imam Nawawi berada di Damaskus, Suriah. Jaraknya lebih kurang 1.500 km. Kalau tidak percaya, ukur sendiri. Lalu kemudian Imam Nawawi dengan jarak yang jauh, dengan jarak umur yang jauh, datang mau berziarah ke makam Imam Syafi'i. Begitu beliau sampai melihat kubah, jadi makam Imam Syafi'i itu ada kubahnya. Begitu dia melihat kubah, air matanya menetes, bulu romanya, dia tak sanggup menahan, akhirnya dia tidak jadi berziarah, dia pun pulang.
karena kehebatan kemuliaan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu kemudian Imam Nawawi pun pulang meninggalkan Mesir menuju Damaskus. Rupanya Imam As-Subuki mendengar berita itu, bahwa ada seorang ulama besar bernama Imam An-Nawawi datang ke Mesir. Imam As-Subuki pun datang ke Kairo Fustat mencari Imam Nawawi. Rupanya Imam Nawawi juga sudah meninggalkan Mesir, dia menyusul sampai ke Damaskus. Sampai di Damaskus ternyata Imam Nawawi tidak berada di Damaskus. Dia sudah pulang ke kampung halamannya di Nawa. Lalu kemudian Imam As-Subuki datang lagi dan mereka mengatakan Imam Nawawi sudah menghadap Allah, meninggal dunia. Begitulah para ulama saling ingin bertemu, saling ingin berjumpa, ulama yang karena Allah Subhanahu wa taala. Tak ada hasad dalam dirinya, tidak ada di dalam hatinya untuk kibr, angkuh dan sombong, dan tidak ada ihtiqar, mengecilkan orang lain. Al-Faqir Abdul Somad hari ini dimuliakan luar biasa, berada di majelis ilmu Buya Yahya hafizahullah, dan diberikan kesempatan untuk berbicara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bertemu di majelis ilmu, majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disatukan pula di dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ma'an nabiyyin bersama para nabi, wasiddiqin bersama orang-orang yang benar, wasyuhada bersama orang yang mati syahid, wassalihin bersama orang-orang yang saleh. Imam An-Nawawi rahimahullah ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitab Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi. Tidak menikah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan dijadikan inspirasi oleh para jombloan sejati. Karena berbeda kadar keilmuan dan latar belakang. Lalu kemudian Imam Nawawi itu sebagaimana diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah. Imam An-Nawawi, beliau pada suatu ketika tidak seumur hidupnya, beberapa zaman saat beliau aktif menulis, tidurnya hanya pada saat menulis, dan ketika dia mengantuk lalu kemudian kepalanya berat terjatuh pada tulisan. Lalu kemudian ketika dia sudah terbangun, dia lanjutkan lagi menulis. Itulah mengapa ketika dihitung, ternyata lembaran-lembaran kitab yang dia tulis itu kalau dihitung lebih banyak daripada usia hidupnya. Karena memang hidupnya adalah untuk ilmu. Imam An-Nawawi rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang hadis, ketika orang mengkaji di awal-awal kajian Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis walaupun jumlahnya lebih daripada itu. Kemudian orang akan naik lagi ke atas, mereka juga akan membaca hadis-hadis yang disusun Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian ketika ingin membaca kitab yang hanya isinya doa-doa dan munajat kepada Allah, maka orang juga akan kembali membuka kitab An-Nawawi yang berjudul Al-Azkar. Kemudian ketika orang membaca kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh murid dari Imam Asy-Syafi'i bernama Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah, maka banyak orang tidak mengerti makna kitab Sahih Muslim. Hadisnya sahih tapi pemahamannya sakim. Hadisnya sahih tapi pemahamannya dhaif. Maka kita mesti juga membaca kitab Imam An-Nawawi. Beliau mensyarah Sahih Muslim dalam kitab berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Begitu ketika orang membaca kitab-kitab mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syirazi, lalu kemudian mereka tidak paham isinya, maka mesti membaca kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Maka dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, tidak ada orang yang tidak berhajat, membutuhkan, memerlukan imam-imam kitab-kitab Imam An-Nawawi. Begitu juga ketika orang membaca kitab mustalah hadis, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu'. Kalau putusnya di bawah karena rawinya hilang, maka disebut dia dengan mu'allaq. Kalau putusnya di atas hilang nama sahabat, disebut dia mursal.
Kalau dia putus rawinya dua berurut-urutan disebut dengan mu'dal. Kalau hilang salah satu tidak sama dengan mu'dal, bukan mu'allaq, bukan mu'sal, maka dia sebut dengan munqati. Maka orang juga tetap membaca kitab Imam An-Nawawi yang disyarah oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dengan Imam As-Suyuti jaraknya luar biasa. Kalau Imam An-Nawawi tahun 676, maka Imam As-Suyuti tahun 911. Di antara jarak yang panjang itu mereka masih punya hubungan. Hubungannya adalah hubungan kajian, hubungan keilmuan, hubungan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dipesankan oleh guru kita Syekhuna Abu Yahya bahwa hendaklah hubungan kita itu hubungan karena doa, hubungan karena ilmu, hubungan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hubungan yang membuat menyengsarakan kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga di antara orang yang berkasih sayang hari ini hubungannya hanyalah karena foto yang diupload di wall Facebook. Banyak jamaah yang minta foto dengan Ustaz Abdul Somad yang tujuannya akhirnya nanti kalau Ustaz Somad meninggal bisa diupload dikasih lingkaran merah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Toil umur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebagaimana dikatakan Abu ya, membacakan kitab para ulama lalu kemudian orang menyangka kita ustadz, padahal sebenarnya amat sangat jauh daripada itu. Kita hanya bisa mengikuti, menapaki apa yang pernah mereka lakukan dulu. Siapa yang kenal Imam Nawawi? Di mana rumahnya? Bagaimana keadaan keluarganya? Kita kenal Imam An-Nawawi karena kita membaca kitab-kitabnya. Apakah kalau kita sudah meninggal dunia nanti akan ada yang kita tinggalkan? Alhamdulillah, guru kita meninggalkan kitab, meninggalkan santri, pondok pesantren. Maka kita coba berpikir, kira-kira nanti kalau kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita tinggalkan dan apa yang akan tetap mengalir dan apa yang akan menjadi penerang alam barzakh. Maka kalau dapat tiga-tiganya, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat, alhamdulillah. Kalau dapat waladun solihun, anak yang soleh, alhamdulillah. Kalau dapat lagi yang paling berkah di antara itu adalah shadaqatun jariyah, alhamdulillah. Itulah mengapa ketika orang-orang kalau sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala ditanya Allah, hai mayat-mayat, hai orang yang meninggal dunia, maukah kamu aku berikan hidup walaupun semenit, satu detik? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah engkau beri aku masa yang singkat, yang pendek, semenit, satu detik ya Allah, fa asaddaqa, aku ingin hidup dan hidupku itu aku pakai untuk bersodakoh. Ada juga yang mengatakan bersolawat. Padahal yang kita maksud dalam ayat ini menurut para ulama, fa'as-saddaqa, bersodakoh, wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Itulah mengapa ibu bapak selalu memintakan doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Dan ketika selesai berwudu dia meminta, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang soleh sajalah yang mendapatkan doa orang-orang beriman ketika mereka mendoakan dalam solatnya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mungkin ilmu kita jauh dari Imam An-Nawawi, mungkin amal kita tidak sebanding apa-apanya dengan Imam An-Nawawi. Tapi kalau kita mendekatkan diri dengan cara mengkaji kitabnya, mengamalkan amalannya, meneruskan sunnah Rasulullah SAW, maka pesan Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Majelis yang mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, maka Al-Faqir Abdul Somad berharap kitab itu ditulis oleh Imam An-Nawawi. Isinya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan adalah guru kita Abu Yahya. Maka Al-Faqir Abdul Somad berharap bisa bersama dengan mereka bertiga dalam surga Jannatul Firdaus. Adapun jamaah bersama juga dengan mereka, cuman agak jauh sedikit tempatnya. Di situ sudah nampak apa yang dikatakan Abu Ya tadi, bahwa Ustadz itu merasa angkuh, sudah kelihatan dari omongannya. Dia merasa lebih dulu masuk surga dari jamaah.
Ketika jamaah duduk tertib, adab, mendengar kajian, khusyuk, hatinya bersih. Lalu Abdul Somad yang ngomong, bicara, diberi kesempatan oleh Abuya, lalu kemudian berbicara, merasa dirinya mulia. Ketika dua hamba ini dibandingkan, ditimbang, bukan dilihat level, titel, status sosialnya, tapi dilihat hatinya. Antara jamaah yang hatinya rendah, menundukkan diri, merasa tidak tahu apa-apa, dibandingkan dengan Abdul Somad yang diberi kesempatan di majelis mulia, merasa terhormat. Saat itu jawab dengan jujur, apakah pandangan Allah jatuh kepada hamba yang rendah hati atau kepada ustadz yang angkuh dan sombong? Jamaah sulit untuk menjawab, karena kalau nanti dia jawab jujur, ustadz tersinggung, berhenti, merajuk, sakit hati. Sesungguhnya banyak sekali orang menyangka bahwa hatinya dipandang Allah karena kemuliaan. Bukan. Man tawadhu'a lillah, siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, maka itulah yang diangkat. Illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kalau cerita masalah ilmu, maka tidak ada ilmu yang lebih hebat daripada iblis. Kenapa demikian? Karena iblis pernah satu level dengan malaikat dan pernah di surga bersama Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ada orang mengaku hebat, ilmunya banyak, tapi angkuh, sombong, hasad, dengki, ihtiqor, mengecilkan orang, ujubnya luar biasa, maka kata iblis, ente belum ada apa-apanya dengan saya. Itulah mengapa kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada angkuh sombong dalam hati. Dalam sebuah hadis dikatakan, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Ketika tadi saya turun, Al-Faqir Abdul Somad turun menginjakkan kaki di pesantren Al-Bahjah, lalu kemudian Masya Allah para santri turun menyambut, mencium tangan Ustadz Abdul Somad. Santri yang bersalaman mencium tangan, hatinya bersih, rendah, tunduk, dia mengecilkan dirinya di hadapan Allah. Dia merasa tidak punya apa-apa, dia merasa tidak ada level apa-apa, karena kerendahan hatinya itulah. Adapun Abdul Somad dengan angkuh dan sombongnya, bukan menarik tangannya, malah ngasih semua. Ayo, ayo, siapa lagi? Siapa? Silakan. Pada saat itu pandangan Allah jatuh kepada hamba yang sedang menghinakan dirinya, bukan kepada hamba yang sedang menaikkan dirinya. Makanya diungkapkan, i'jabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang ujub, merasa kagum dengan dirinya, itu menunjukkan lemah akalnya. Kelihatannya besar isi kepalanya, tapi sebenarnya tak sesuai dengan kadar otaknya. Akalnya terlalu kecil, karena sesungguhnya orang-orang yang dibesarkan Allah Subhanahu wa taala, dia sadar yang besar itu bukan dia, yang dibesarkan itu dia, yang membesarkan itu Allah. Itulah mengapa selalu dia angkatkan kedua tangannya dan dia berkata Allahu Akbar. Itulah mengapa selalu dia katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini semua alat untuk mencuci karat-karat yang ada di dalam hati. Ketika Abdul Somad merasa bahwa diri dia suci, diri dia besar, diri dia hebat, diri dia, maka dia berkata yang suci hanya Allah, subhanallah. Ketika dia dipuji-puji orang, maka dia mesti mengatakan segala pujian milik Allah, walhamdulillah. Ketika orang mengatakan dia besar, maka dia mesti mengatakan yang besar itu hanya Allah, Allahu Akbar. Kalaupun dia bisa berjalan, dia bisa berkata, maka itu semua hanya kudrat dan iradat Allah. Maka dari mulutnya berkata la haula wala quwata illa billah. Kalau diucapkan dengan pemahaman, pemaknaan dan ilmu yang benar. Banyak juga orang yang berani mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi maknanya tidak merasuk karena tidak dengan ilmu, tidak mempengaruhi pola pikirnya, tidak mempengaruhi perbuatannya. Akhirnya ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sama saja seperti ucapan bim salabim abrakadabra, tidak berefek, tidak memberikan pengaruh. Itulah mengapa dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ilmu ada,
tapi tak ada manfaatnya, tak ada gunanya sama sekali. Kalau bicara tentang ilmu yang banyak, maka sesungguhnya tak ada ilmu kita dibandingkan dia. Yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami mau kami angkat derajatnya tinggi, walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia lebih memilih tanah ke bawah rendah, wattaba'a hawah, dia memperturutkan hawa nafsunya, namanya Bal'am. Maka dunia ini sebenarnya isinya tidak banyak, hanya 4 saja. Satu, orang yang diberi kekuasaan angkuhnya luar biasa, Fir'aun. Orang yang punya harta sombongnya luar biasa, Qarun. Orang punya ilmu tapi ilmunya dipakai untuk menjilat penguasa-penguasa yang zalim, itulah dia Haman. Maka mereka berdua selalu disandingkan, inna Fir'auna wa Haman, karena memang mereka satu kapal. Dan yang keempat adalah na'udzubillah, berilmu agama tapi ilmunya tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, dialah Bal'am. 4 tipe manusia kekal abadi sejak zaman Nabi Musa sampai hari ini. Jadi kita tinggal mengukur dan melihat diri kita saja. Kalau kita merasa punya kekuasaan tapi sombong, satu sel dengan Fir'aun. Kalau kebetulan kita kaya tapi kemudian kekayaan kita hanya dipakai untuk menyombongkan diri, berarti kita satu tempat, satu level dengan Qarun. Kalau kita punya ilmu yang banyak tapi ilmu itu tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, sesungguhnya kita bersahabat dengan Haman. Dan kalau kita na'udzubillah punya ilmu agama, mengerti tapi bukan untuk menunjukkan yang hak dan membatilkan yang batil, bukan untuk liihqaqil haq wa ibtalil batil, sesungguhnya sama saja dengan Bal'am. Duduk dengan para ulama sama dengan duduk di perpustakaan berhari-hari membaca kitab, belum tentu faham. Tapi kalau Abuya sudah kita bersama majelis beliau, intisari dari kitab yang beliau baca dari mulai Dalwa dilanjutkan ke Ahqaf, lalu kemudian bacaan-bacaan beliau munajat di tengah malam, dikumpulkannya intisari dari semua kitab itu, dijelaskannya, kita sudah mendapatkan intisari patinya. Makanya banyak yang mengatakan kata-kata hikmah, duduk dengan ulama sejenak sama dengan duduk di perpustakaan bertahun-tahun. Karena kita baca buku belum tentu paham. Kalau paham belum tentu dapat hikmahnya. Dan berapa banyak orang baca buku hanya daftar isinya saja. Baca bolak-balik. Apalagi kalau orang di toko buku, buka-buka, nggak boleh dibuka karena bukunya sampul plastik. Yang dilihat apa? Cuman preface di belakang dan harga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang soleh. Dan tidak ada orang yang lebih soleh di dunia ini selain Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada namanya Abdullah ibnu Umar, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Abdullah bin Abbas, dan mereka ini didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Al-Qur'an yang benar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas bin Malik? Allahumma aktsir amwalahu, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anaknya, waj'alhu min ahlil jannah, jadikan dia penghuni surga. Jadi kita datang ke majelis ilmu bukan hanya sekedar dapat ilmu, tapi juga dapat doa. Berapa banyak orang punya ilmu tapi tidak dapat doanya, sehingga ilmunya itu hanya memberatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika berhadapan dengan Allah, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, dan semua nikmat itu akan dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi ada satu nikmat yang ngeri luar biasa. Apa dia? An ilmihi fi ma'amil, ilmu sudahkah kau amalkan? Satu sisi orang ketika membaca hadis ini, kamu akan ditanya tentang ilmumu, apakah sudah kau amalkan? Kalau gitu saya nggak datang lagi majelis ilmu Pak Ustadz. Makin banyak didapat, makin banyak pertanyaannya. Tujuan hadis itu bukan demikian. Tujuannya kita tetap datang majelis ilmu, tapi buah dari kedatangan itu adalah amal kita jadi benar, dan kita tetap bersemangat
Al-Fakir hari ini datang ke majelis ilmu, diberikan Allah kesempatan, diberikan umur panjang, dalam perjalanan panjang berjumpa dengan guru kita semua Buya Yahya. Pertemuan kami terakhir bulan Maret tahun 2020 di Solo bersama Habib Sagaf di kediaman Habib Naufal. Begitu habis selesai duduk kami bersama di majelis yang mulia, Masya Allah, Tabarakallah, maulid. Setelah itu Habib Naufal pun bercerita bahwa beberapa hari yang lalu ada yang meninggal 2 rumah dari sini kena COVID. Lalu kami pun pulang, setelah itu lockdown. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan tidak keluar sama sekali. Setelah itu barulah, dan hari ini bertemu lagi tahun 2022 bulan Juni. 2 bulan, 2 tahun, 3 bulan tidak bertemu dengan guru kita semua Buya Yahya, tapi saya tetap mengikuti beliau melalui channel Al-Bahjah. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Artinya apa? Zahirnya tidak bertemu, tapi batin tetap, dan kami tetap berhubungan komunikasi melalui alat-alat komunikasi modern. Beliau menyampaikan doa, mengucapkan tahniah, itu kami tetap, Masya Allah, Tabarakallah. Benar kata Rasulullah SAW, mujalasatus salihin, duduknya bersama orang-orang saleh adalah rahah, adalah ketenangan. Al-Fakir Abdul Somad kemanapun pergi, dari mulai Aceh sampai ke Makassar, sampai ke Kalimantan, sampai ke Papua, selalu mencari ulama-ulama. Kenapa? Karena yang Al-Fakir rasakan, duduk bersama orang-orang soleh itu ketenangan. Tidak ada minta apa-apa, hanya duduk melihat wajah mereka, mendengar mereka bicara, mohon doa. Selalunya datang itu salaman, minta nasihat. Kalau kebetulan ada pengajian, ikut kajian, itu merasa ketenangan yang luar biasa. Ibarat handphone baru saja ketemu, yang selama ini sudah lowbat, low signal, lalu kemudian ketika ketemu itu cas kembali. Jadi nanti kalau setelah pulang dari Al-Bahjah ini kelihatan nanti tausiah Abdul Somad makin menggelegar, maklum itu handphone baru dicas. Ada orang kesegarannya kalau habis piknik jalan-jalan ke sana kemari. Ada orang dia semakin semangat kalau habis jogging olahraga. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain kebiasaannya. Al-Fakir Abdul Somad, saya kalau ingin membangkitkan semangat, makanya jamaah selalu bertanya, Ustaz olahraganya apa? Kamu nyindir karena saya kurus. Ustaz makanannya apa? Minum suplemennya apa? Selalu mengunjungi para ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena itu yang dilakukan dulu oleh orang-orang soleh. Karena mereka tidak hanya sekedar mendapatkan ilmunya, tapi doanya. Berapa banyak orang berilmu tapi tidak dapat doa, tak ada barokahnya sama sekali. Barakah ziyadatul khair. Ziyadatul khair, umur mungkin tidak panjang, tapi kebaikannya panjang. Di antaranya Imam An-Nawawi. Mungkin ilmu tidak banyak, tapi kemudian barokahnya banyak. Sehingga itulah yang diharapkan. Makanya kita kalau mendoakan orang itu yang didoakan barokahnya. Ada kedua mempelai, kita doakan barokah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Ada anak yang baru lahir yang kita doakan barokahnya, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Ada orang yang umurnya bertambah yang kita doakan barokahnya, barakallahu fi umrik, barokah, barokah, barokah. Barokah diambil dari kata barokah ya buruku, artinya onta yang turun ke tanah. Saya punya onta, ibu punya onta, bapak punya onta, saya punya tanah, ibu punya tanah, bapak punya tanah. Tanah kita kosong, tapi tiba-tiba ada seekor onta datang dan onta itu memilih, kira-kira di tanah mana aku akan turun. Setelah dia pilih, akhirnya onta itu turun di tanah milik saya. Loh, tanahnya kan 3 Pak Ustadz, tanah Ustadz, tanah ibu, tanah bapak. Kenapa onta itu turun di tanah Ustadz? Ya yang ngomong saya, terserah saya. Maka ketika onta itu turun di tanah saya dapat bulu onta, saya dapat kulit onta, saya dapat daging onta, saya dapat manfaat kendaraan onta. Maka arti barokah, tanahnya sama tapi ada kelebihan. Begitu juga dengan umur, begitu juga dengan usia, begitu juga dengan ilmu. Maka insya Allah dengan istiqomahnya kita di majelis ilmu ini, kita mendapatkan barokahnya insya Allah. Kenapa Ustadz itu ngomongnya cepat sekali?
itu salah satu min alamatil grogi. Jadi kalau berhenti nanti bahannya hilang. Kenapa Ustaz dari tadi ngelihatnya ke atas terus? Mau ngelihat saya mau berhenti di jam 7.30. Pas. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan. Guru, itu yang dapat Al-Fakir sampaikan untuk jamaah. Mudah-mudahan jamaah mendoakan senantiasa kita istiqamah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah. Terima kasih. Kurang ya? Kurang. Karena sudah ditutup sama beliau, harus punya ide. Ada yang mau tanya? Nah gitu. Ya.